Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farazi dengan nomor induk mahasiswa 22307009 dari Pemikiran Politik Islam, mata kuliah Manajemen Konflik dan Resolusi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yaitunya salah satu tokoh nasional kita, yaitunya Muhammad Natsir. Nah, untuk pertamanya yaitu kita akan membahas biografi singkat dari Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang tokoh Islam dan negarawan Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau merupakan salah satu pendiri dan ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. Nah, selanjutnya kita masuk kepada perjuangan diplomasi dari Muhammad Natsir. Muhammad Natsir tersebut dikenal sebagai seorang diplomat yang gigih dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di kancah internasional. Di sini ada beberapa yang akan dijelaskan tentang perjuangan Muhammad Natsir di dalam diplomasi di kancah internasional. Yang pertama yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Natsir itu aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu tokoh yang memperjuangkan pengakuan dan kedaulatan Indonesia oleh negara-negara lain. Dan yang kedua yaitu konferensi Meja Bundar. Natsir menjadi anggota delegasi Indonesia dalam konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada tahun 1949. Beliau berperan penting dalam perundingan yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dan yang ketiga yaitu organisasi internasional. Natsir itu aktif dalam organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam atau OKI dan Dewan Masjid Dunia. Nah, beliau memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara-negara Islam lainnya dalam forum-forum internasional. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang riwayat politik dari Muhammad Natsir. Muhammad Natsir itu tak jelas kenapa dia masuk di dalam wilayah politik, tetapi alasannya pasti sama dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Soekarno, Syahrir, dan Muhammad Atta. Tetapi yang paling penting faktor-faktor yang menyebabkan Natsir itu masuk dalam berpolitik yaitu adanya semangat nasionalisme yang mulai berkobar dan serta bayang-bayang kemerdekaan yang akan bakal hadir. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa Muhammad Natsir tersebut masuk di dalam wilayah politik. Dan selanjutnya kita akan berbicara tentang Muhammad Natsir dan juga partai politik Masyumi. Selama periode konstituante pada tahun 1956 dan 1959, penampilan Masyumi dan Natsir sangat mengesankan Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution adalah penulis buku Aspirasi Pemerintahan Konstitusi di Indonesia, studi sosio-legal atas konstitusi 1956 sampai 1959. Ini menyatakan praktek politik Masyumi tidak bisa dilepaskan dari cara pandang partai Islam tersebut melihat konstituante. Lembaga itu dilihat sebagai tempat yang dijadikan dalam proklamasi untuk berjuang secara demokratis dan mencapai cita-cita negara Islam. Nah, artinya bahwasanya Muhammad Natsir itu menginginkan dasar negara Indonesia yaitu syariat Islam atau menjadi negara Islam. Selanjutnya kita akan menilik pikiran Natsir di dalam konstituante. Natsir dia meyakini bahwa hidup ini dan lahir sampai mati adalah totalitas di bawah kedaulatan Tuhan, termasuk kehidupan bernegara. Hubungan agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Dan Natsir mengatakan bahwasanya kita bukan negara sekuler, tapi mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu menurut Natsir, dasar negara haruslah Islam. Kenapa? Jika ajaran Islam yang merupakan agama wahyu ditinggalkan sebagai dasar negara, kita ibarat melompat ke tempat yang gelap setelah mengalami terang benderang. Selain itu, jika kelak kita sebagai negara kesasar, maka ada tempat kembali yang jelas, yakni Islam. Tetapi jika menggunakan dasar negara lain, kata Natsir, kita masih punya Al-Quran dan hadis, ajaran-ajaran Islam ini sebagai tempat kembali. Sekarang kita masuk kepada warisan dan pengaruh.
Muhammad Natsir meninggalkan warisan yang besar bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang politik dan diplomasi. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang gigih dan berani dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia dan Islam. Pengaruh beliau masih dirasakan hingga saat ini, terutama dalam bidang politik dan keagamaan. Kesimpulannya bahwasanya Muhammad Natsir adalah seorang tokoh yang luar biasa dalam sejarah Indonesia. Beliau memperjuangkan kepentingan Indonesia dan Islam dengan gigih dan berani. Warisan dan pengaruh beliau masih dirasakan hingga saat ini, dan beliau menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.